Mau tahu cara paling gampang dan paling cepet buat ngancurin masa depan kamu sendiri? Sini, aku kasih step by step tutorialnya. Langkah pertama, kemana-mana usahain jalan sambil nunduk. Bikin postur tubuh kamu seketika nutup. Jangan pernah make eye contact sama siapapun. Dan yang paling penting, kalau kamu lagi di situasi yang agak awkward, langsung keluarin HP. Pura-pura aja sibuk scroll sosmed, walau sebenarnya kamu juga nggak tahu lagi buka aplikasi apa. Pokoknya lakuin ini sesering mungkin sampai otak kamu tuh bener-bener lupa gimana caranya interaksi normal sama manusia lain. Ironis ya kedengerannya, tapi sadar gak sih, hal-hal barusan itu sering banget kita lakuin secara otomatis. Di fase aku sekarang, ya masih dengan title college dropout yang lagi nganggur ini, aku punya banyak banget waktu buat duduk diam, overthink, dan ngeriset kelakuan aku sendiri. Dan aku nyadar satu hal yang lumayan bikin merinding. Kita semua tuh sibuk banget teriak pengen glow up, pengen sukses, pengen membangun the perfect life. Tapi di saat yang bersamaan, secara gak sadar, kitalah agen utama yang lagi ngerusak hidup kita sendiri secara pelan-pelan. Kita ngelakuin self-sabotage. Biar kehancurannya makin totalitas, ada langkah kedua nih. Biasain buat selalu jadi victim atau korban keadaan. Tanam dalam-dalam di kepala kamu kalau semua kesialan, kegagalan, dan masalah di hidup kamu itu terjadi karena hal di luar kendali kamu. Aku kan nganggur gara-gara loker sekarang tuh gak masuk akal syaratnya. Aku kan emosian gara-gara inner child aku tuh lagi terluka. Pokoknya blame everything and everyone, kecuali diri kamu sendiri. Hilangin kata maaf dari kamus kamu. Kalau ini diterusin, alam bawah sadar kamu bakal ngerasa kalau kamu emang gak punya kendali apa-apa atas hidup kamu sendiri. Jadi ya udah, stuck aja terus di situ. Belum selesai, masih ada lagi kelakuan toksik yang sering kita normalisasi. Pernah gak sih kamu lagi ngumpul, terus ada temen yang cerita soal masalahnya, dan tanpa babi bu, kamu tuh langsung motong? Ya elah, itu mah masih mending dong, aku lebih parah. Boom, kamu baru aja nyolong spotlight dia. Kamu bikin seolah-olah obrolannya harus selalu berpusat di kamu, karena kamu butuh banget validasi. Atau sebaliknya, pas kamu lagi gak ngomongin diri sendiri, kamu sibuk nyinyirin pencapaian orang lain, nyari-nyari celah dan keburukan orang lain, cuma buat bikin diri kamu ngerasa sedikit lebih baik. Padahal aslinya, kamu cuma lagi memproyeksikan insecurity kamu sendiri. Dan puncak dari semua tutorial menghancurkan hidup ini adalah despair, pasrah yang kelewat batas. Meyakinkan diri sendiri kalau kamu itu udah rusak, banyak kurangnya, dan gak layak dapet hal-hal baik. Kamu ngerasa di umur segini tuh udah telat banget buat mulai dari nol, udah telat buat nyari passion, udah telat buat berubah. You had your shot, and it's over. Kamu ngejalanin hari-hari kayak orang yang jiwanya udah mati dari 10 tahun lalu. Gimana? Lumayan nampar gak? Waktu aku ngeriset dan nyusun pola-pola ini, rasanya kayak lagi ditampar pakai realita sama diri sendiri. Karena jujur, beberapa poin tadi tuh pernah jadi coping mechanism aku pas lagi ngerasa down banget gara-gara mutusin buat drop out, ngambil jalan pintas buat jadi korban keadaan, atau sembunyi di balik layar HP itu emang gampang banget, minim effort. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan kita kabur dari tanggung jawab atas hidup kita sendiri? Terus gimana dong cara kita mulainya kalau ternyata selama ini kita udah terlanjur ngelakuin habit yang ngerusak itu tadi? First, mulai dari extreme ownership. Mulai hari ini, ambil alih kemudi hidup kamu. Kalau kamu salah, akuin. Kalau kamu gagal, evaluasi. Berhenti nungguin datangnya keajaiban atau nunggu diselamatin sama orang lain. No one is coming to save you but you. Second, latih presensi kamu. Kalau lagi ngobrol sama orang, masukin HP ke tas, tatap mata orang yang kita ajak ngobrol. Belajar buat bener-bener dengerin orang lain tanpa ada niat buat nyela atau misalkan ngebanding-bandingin. Dan yang paling krusial, stop shrinking yourself. Jangan milih yang gampang cuma karena kamu tuh takut gagal. Otak kita butuh tantangan biar bisa berkembang. Lakuin hal yang bikin kamu tuh ngerasa kuat, bukan hal yang bikin kamu tuh makin ngerasa kerdil. Ngebangun Your Becoming era itu emang gak seindah dan seestetik vlog di TikTok. Prosesnya tuh berantakan, butuh kerendahan hati buat ngakuin kesalahan diri sendiri, dan butuh effort buat ngebongkar kebiasaan buruk yang udah mengakar. Tapi gak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Aku di sini juga masih terus belajar dan nyari ritme yang pas. Nah, dari semua kebiasaan self-sabotage yang aku sebutin di awal tadi, coba deh jujur, mana sih yang paling sering atau paling susah kamu ilangin sampai sekarang? Boleh banget share cerita atau keluh kesah kamu di bawah. This is a safe space for us to grow. Take care of yourself and I'll see you on the next one. Bye-bye!